Halo pecinta sastra di mana saja Anda berada, saya Aprila Wayar, saya jurnalis dan juga novelis asal Papua. Proses penulis Memori 77 itu sendiri berasal dari memori, dari kenangan, ingatan masa lalu saya tentang cerita-cerita ayah saya yang pernah sebelum saya menulis Memori 77 itu pernah saya tuangkan juga dalam novel pertama saya, Mawar Hitam Tanpa Akar yang terbit tahun 2009. Itu juga bicara tentang korban-korban tahun 77. Hanya saja yang uniknya untuk Memori 77 ini saya bertemu dengan korban langsung dari peristiwa itu, korban pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Jayawijaya saat itu, dan dia berbicara dan dia menceritakan kisah itu seperti yang saya ceritakan dalam Memori 77. Karena sebelumnya pada novel Mawar Hitam Tanpa Akar, saya menuliskan novel itu saat saya masih di Jawa. Saya masih belum pernah pulang ke Papua sejak kecil, berdomisili di Jawa, sehingga saya hanya bisa mendeskripsikan itu melalui ingatan ayah saya. Sedangkan pada Memori 77 saya bertemu dengan korban dan simpati saya sangat luar biasa pada si korban saat itu, dan rasanya dia pun lega setelah dia bercerita tentang kisah yang dialami itu. Dan bagi saya ini sebuah momen yang surprise, yang sangat mengejutkan buat saya, karena saya tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu korban yang menyimpan cerita ini sekian lama. Bahkan mungkin keluarganya pun malu menceritakan itu. Hanya sayang kemudian saya tidak punya kesempatan untuk lebih dekat dengan beliau karena jabatan beliau juga beliau seorang yang memiliki posisi yang cukup penting di pemerintahan Papua. Saya juga sibuk dikarenakan kesibukan pekerjaan, kemudian saya tidak punya banyak kesempatan bertemu lagi dengan dia. Itu pertemuan pertama dan pertemuan terakhir dengan dia. Semoga nanti kalau ada kesempatan saya kembali ke Papua, saya ingin bertemu dengan beliau untuk bercerita lebih dalam tentang apa yang dia alami. Pesan sederhana yang saya sampaikan melalui Memori 77 adalah bahwa kekerasan selalu memiliki akibat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, terutama bagi perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan Papua dari tahun 77 masih berlanjut hingga hari ini. Solidaritas dan dukungan dari teman-teman perempuan lain sangat dibutuhkan saat ini, karena korban-korban yang ada saat ini membutuhkan uluran tangan, membutuhkan dukungan, membutuhkan support, membutuhkan teman cerita, membutuhkan sahabat, membutuhkan komunitas, atau apapun. Mereka membutuhkan media untuk menyalurkan apa yang menjadi beban mereka. Semoga ke depan teman-teman lain di luar Papua bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di bumi Papua.